Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4 MI Sultan Fatah Demak. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa semangat dalam proses pembelajaran. Hari ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam, bab 1, ketabahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam berdakwah. Anak-anak bisa dibuka buku paketnya halaman 4-6. A. Masa awal dakwah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad menyampaikan dakwah, menyebarkan agama Islam secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Dakwah secara sembunyi-sembunyi dilakukan Nabi Muhammad di kota Mekah. Setelah turun wahyu kedua, surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Dalam ayat ini, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk berdakwah. Dakwah secara sembunyi-sembunyi Nabi Muhammad pada awalnya hanya terbatas kepada keluarganya, yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi di rumah Arqam bin Abil Arqam. Dalam dakwah tersebut masuklah ke dalam agama Islam beberapa sahabat. Yang pertama ada Khadijah bin Khuwailid, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Thalhah bin Ubaidillah, Abu Ubaidah bin Jarrah, Arqam bin Abi Arqam, Ummu Aiman, dan Zaid bin Haritsah. Sahabat-sahabat ini disebut dengan as-sabiqunal awwalun atau orang-orang yang pertama masuk Islam. Dakwah secara sembunyi-sembunyi Nabi Muhammad dilakukan selama 3 tahun. Kemudian Nabi Muhammad mulai melakukan dakwah secara terang-terangan setelah turun Quran surat Al-Hijr ayat 94 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fasta' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Shadaqallahul alim, yang artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Quran surat Al-Hijr ayat 94. Strategi Nabi dalam dakwah terang-terangan adalah mengumpulkan dalam jamuan makan para kerabat dan orang-orang terpandang dari kaum Quraisy. Dalam pertemuan tersebut, Nabi mengajak kepada kaum Quraisy untuk menyembah Allah. Kemudian Nabi juga mengajak agar berbuat baik terhadap sesama dan tidak boleh saling bermusuhan. Setelah pertemuan tersebut, sebagian kecil ada yang menerima dakwah Nabi dan sebagian besarnya menolak ajakan Nabi Muhammad untuk menyembah Allah. Salah satunya paman Nabi Muhammad sendiri yang bernama Abu Lahab. Abu Lahab sangat menentang dakwah Nabi Muhammad dalam mengajarkan agama Islam. Selain itu, Nabi Muhammad juga mendapat tantangan dan ancaman dari kaum Quraisy. Meskipun mendapat tantangan dan ancaman, Nabi Muhammad tetap tabah dan tidak putus asa. Yang terakhir, ini tugas anak-anak nomor 1-5. Nomor 1, cara berdakwah Nabi Muhammad ada 2, yaitu dakwah secara titik-titik-titik dan dakwah secara titik-titik-titik. Yang kedua, di mana Nabi Muhammad menyampaikan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Nomor 3, apa yang disebut as-sabiqunal awwalun. Nomor 4, sebutkan 3 as-sabiqunal awwalun. Dan yang terakhir nomor 5, bagaimana cara Nabi Muhammad berdakwah secara terang-terangan.
Demikian yang dapat Bu Uma sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.